Tahun 1919, Eropa baru saja melewati perang paling brutal yang pernah disaksikan dunia. Kota-kota hancur, jutaan nyawa hilang, dan rasa trauma menyelimuti setiap sudut benua. Namun di sebuah istana mewah bernama Versailles, para pemimpin negara pemenang berkumpul. Mereka tak hanya ingin mengakhiri perang, mereka ingin menghukum. Tapi apa jadinya jika perjanjian damai justru menjadi bom waktu? Inilah kisah bagaimana satu dokumen perjanjian Versailles menjadi pemantik dari Perang Dunia II. Perang Dunia I dimulai tahun 1914, melibatkan hampir seluruh kekuatan besar Eropa. Pertempuran Paris, senjata kimia, dan teknologi baru membuat jutaan tewas. Jerman bersama Austria-Hongaria dan Ottoman alias Kekaisaran Turki kalah. Saat perang usai pada tahun 1918, rakyat Jerman kelaparan dan ekonominya hancur. Para pemimpin dunia yakin, untuk mencegah perang lagi Jerman harus dibungkam. Tanggal 28 Juni tahun 1919, di Istana Versailles, perjanjian itu ditandatangani. Isi utamanya, Jerman dianggap sebagai penyebab perang. Pasal 231 War Guild Clause harus membayar reparasi besar 132 miliar gold marks. Kehilangan wilayah penting, Alsace-Lorraine, Saar, koloni di Afrika dan Asia. Dilarang memiliki angkatan perang modern. Jerman tak diundang untuk merundingkan. Mereka hanya bisa menandatangani atau menghadapi invasi. Akibatnya, inflasi luar biasa. Harga roti bisa berubah dalam hitungan jam. Pengangguran massal. Kehidupan kacau. Rakyat merasa dihina. Harga diri nasional tercabik. Sementara itu, demokrasi baru di Jerman Republik Weimar terus goyah. Kudeta, konflik ideologi, dan perpecahan terjadi di mana-mana. Dari krisis inilah, muncul seorang mantan tentara dengan karisma dan kemarahan, Adolf Hitler. Hitler menyebut Versailles sebagai pengkhianatan terbesar terhadap Jerman. Ia menawarkan musuh bersama. Perjanjian itu, para pemimpin Weimar dan bangsa lain yang dianggap menghina Jerman. Partainya, NSDAP, mulai mendapat dukungan. Dari pidato-pidato kecil di jalanan, hingga akhirnya menjadi kekuatan politik besar. Versailles bukan hanya melahirkan rasa malu, ia melahirkan dendam. Perjanjian Versailles gagal menciptakan perdamaian. Ia justru menjadi fondasi dari perang yang lebih dahsyat. Dari arsitektur damai, muncullah arsitek kehancuran. Dalam video selanjutnya, kita akan lihat bagaimana Hitler menggunakan kemarahan rakyat menjadi kekuatan politik dan bagaimana dunia menutup mata hingga semuanya terlambat. Ia hanyalah mantan tentara dengan luka fisik dan batin. Tapi dari reruntuhan Perang Dunia I, Adolf Hitler bangkit sebagai simbol harapan dan kebencian. Bagaimana Jerman yang demokratis bisa memberikan kekuasaan penuh pada seorang ekstremis? Inilah awal mula kebangkitan Hitler. Setelah menyerah pada tahun 1918, Jerman berada di ambang kehancuran. Rakyat kelaparan, tentara pulang tanpa kemenangan, dan ekonomi jatuh bebas. Republik Weimar berdiri, tapi tak pernah kuat. Demokrasi baru ini justru dianggap lemah, pengecut, dan tidak mampu membela rakyat. Tahun 1919, Hitler bergabung dengan partai kecil bernama DAP Deutsche Arbeiterpartei. Dengan orasi yang membakar, ia cepat mencuri perhatian. Ia menyerang kaum Yahudi, komunis, dan perjanjian Versailles. Rakyat yang frustasi mulai mendengarkan. Mereka butuh kambing hitam. Hitler memberikannya. DAP kemudian berubah nama menjadi NSDAP Partai Nazi. Tahun 1923, Hitler dan partainya mencoba kudeta di Munchen. Gagal total. Hitler ditangkap dan dipenjara selama 9 bulan. Namun, dari balik jeruji, ia menulis Mein Kampf, buku penuh ideologi kebencian yang kelak menjadi kitab suci Nazi.
Setelah keluar dari penjara, Hitler mengubah strategi, bukan dengan kudeta, tapi lewat politik demokratis, kampanye masif, retorika anti-Yahudi, anti-komunis, dan janji kejayaan Jerman menyebar luas. Ketika krisis ekonomi global melanda tahun 1929, pengangguran melonjak, Nazi pun mendapat momentum. Dalam pemilu tahun 1932, mereka menjadi partai terbesar di Reichstag. Tanggal 30 Januari tahun 1933, Hitler resmi diangkat menjadi kanselir oleh Presiden Hindenburg. Banyak yang mengira ia bisa dikendalikan, tapi hanya dalam hitungan bulan. Ia membungkam lawan, mengontrol media, dan memulai teror politik. Jerman kini dalam cengkeraman seorang diktator. Perjalanan Hitler dari tentara kecil ke pemimpin Reich menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi saat rakyat kehilangan harapan. Dan inilah awal dari mimpi buruk dunia. Dalam video berikutnya, kita akan membahas bagaimana Nazi mulai membentuk kekuatan militer, dan bagaimana dunia gagal menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat. Setelah perjanjian Versailles memupus harapan Jerman, dan setelah Hitler muncul sebagai suara kemarahan yang menggema, dunia masih belum menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh dalam diam. Di jalan-jalan Berlin, Munich, dan Hamburg, poster dengan wajah Hitler tak lagi asing. Ia bukan sekadar politisi. Ia menjelma simbol kemarahan rakyat. Dengan pena di atas kertas, Republik Weimar memberi kunci kekuasaan pada pria yang akan menguncinya dari dalam. Yang terbakar bukan hanya gedung, tapi demokrasi Jerman. Dalam satu suara mayoritas, Jerman berubah dari republik menjadi kediktatoran. Ia tak hanya mengendalikan politik, tapi juga militer. Satu-satunya kekuatan, ini adalah dia. Dengan satu kata baru, demokrasi terkubur. Hanya satu suara yang kini terdengar, milik Adolf Hitler. Dunia menyaksikan, tapi memilih diam. Karena pada awalnya, kediktatoran tidak datang dengan tank. Ia datang dengan suara, janji, dan ketakutan. Hitler tak merebut kekuasaan. Ia diberi oleh rakyat, oleh elit politik yang mengira bisa mengendalikannya. Saat dunia diam dan berharap badai akan berlalu, badai itu justru sedang membesar. 1933, Adolf Hitler resmi menjadi kanselir Jerman, tapi ini baru permulaan. Dalam bayang-bayang, ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kekaisaran baru, tanpa mengangkat senjata, belum. Reichstag terbakar pada 27 Februari 1933. Api itu bukan hanya membakar gedung parlemen, tapi juga membakar habis demokrasi Jerman. Hitler menyalahkan komunis, dan dengan cepat menggiring opini publik. Dalam 24 jam, Presiden Hindenburg menandatangani dekret darurat, membungkam pers, menyita kebebasan, dan memberi Nazi kekuatan absolut. Kejadian itu memberi Nazi dalil untuk memulai teror politik. Ribuan lawan politik ditangkap. Kamp konsentrasi pertama dibuka di Dachau. Demokrasi mati tanpa upacara pemakaman. Dunia menonton, tapi tak bersuara. Tak lama kemudian, Hitler mengajukan Enabling Act. Undang-undang ini memberinya kekuasaan legislatif penuh. Ia tak lagi butuh persetujuan parlemen. Pada 23 Maret tahun 1933, melalui tekanan dan ancaman undang-undang itu lolos. Republik Weimar secara resmi dikubur. Jerman kini di bawah satu orang. Dengan legitimasi hukum di tangan, Hitler mulai merombak struktur negara. Lembaga-lembaga independen diubah jadi alat kekuasaan. Para hakim, birokrat, bahkan pendeta, semua ditekan agar setia pada Reich baru. Di jalanan, bendera swastika mulai mendominasi, menggantikan simbol lama Republik.
Masuk ke tahun 1934, Joseph Goebbels memainkan perannya. Kementerian Propaganda mulai mengatur semua aspek informasi, radio, film, buku, bahkan seni lukis. Sekolah-sekolah mengajarkan ideologi Nazi. Koran dipenuhi puja-puji pada sang Führer. Sebuah dunia ilusi mulai terbentuk. Goebbels paham, untuk mengendalikan bangsa, kuasai pikirannya. Ia menciptakan citra Hitler sebagai penyelamat. Di balik layar, oposisi dibungkam, budaya dikendalikan, dan sejarah ditulis ulang. Dunia luar mulai curiga, tapi belum ada yang bertindak. Film dokumenter seperti Triumph of the Will, karya Leni Riefenstahl, jadi alat propaganda terbesar. Hitler diposisikan seperti dewa turun dari langit untuk menyelamatkan Jerman. Rakyat mulai percaya bahwa masa depan hanya bisa dibangun di bawah satu suara, suara Nazi. Radio menjadi alat wajib di tiap rumah, bahkan lagu dan musik disensor. Goebbels menghapus semua yang tidak Arya, karya seni modern, musik jazz, hingga buku-buku ilmiah dari pemikir Yahudi, semuanya dibakar. Ini bukan hanya kontrol informasi, ini adalah pembentukan ulang pikiran manusia. Sementara publik disuguhkan kemegahan, di balik tembok-tembok industri, Jerman mulai mempersenjatai diri. Padahal perjanjian Versailles melarang hal itu. Hitler mengabaikannya, ia membentuk angkatan udara secara diam-diam, meningkatkan produksi senjata, dan pelatihan militer dimulai lagi tersembunyi di balik program kerja nasional. Pabrik-pabrik yang tadinya memproduksi barang sipil mulai dikonversi jadi pabrik senjata, remaja dilatih di organisasi Hitlerjugend. Para veteran Perang Dunia I kembali dipanggil. Militer mulai meresap ke semua aspek kehidupan. Slogan-slogan nasionalisme disisipkan dalam kurikulum, film, dan lagu anak-anak. Tahun 1935, Hitler resmi mengumumkan pembentukan kembali Wehrmacht Angkatan Bersenjata Jerman. Dunia terkejut tapi hanya mengeluarkan kecaman diplomatik. Tidak ada sanksi nyata. Hitler paham, ia bisa terus mendorong batas tanpa konsekuensi. Dengan berani Jerman keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Langkah ini memberi sinyal kuat. Hitler tak lagi bermain dalam aturan internasional. Namun, dunia tetap diam. Inggris dan Prancis belum siap berperang. Mereka berharap Hitler akan puas, tapi ambisinya tak pernah mengenal kata cukup. Jerman belum menembakkan satu peluru pun, tapi dunia telah berubah. Dan ketika akhirnya peluru pertama ditembakkan, dunia sadar bahwa mereka telah membiarkan sang monster tumbuh. Setelah jutaan nyawa melayang dalam Perang Dunia Pertama, dunia berjanji tidak akan terulang lagi, maka lahirlah Liga Bangsa-Bangsa. Tapi janji itu hanya tinggal kata, dan ketika saatnya tiba, dunia memilih diam. Inilah kisah tentang lembaga yang dibentuk untuk menjaga perdamaian, tapi justru menyaksikan dunia kembali terbakar. Tahun 1919 Liga Bangsa-Bangsa dibentuk oleh 42 negara. Sebagai bagian dari perjanjian Versailles, tujuannya jelas, mencegah perang, menyelesaikan konflik secara diplomatis, dan menjamin keamanan kolektif. Amerika Serikat, ironisnya, tidak ikut bergabung. Kongres menolak, tanpa kekuatan besar dunia di dalamnya, Liga langsung pincang sejak lahir. Semua keputusan besar diambil berdasarkan konsensus. Artinya, satu negara bisa memveto resolusi. Liga juga tak punya tentara. Jika ada pelanggaran, mereka hanya bisa mengeluarkan kecaman atau sanksi ekonomi, tapi tanpa kekuatan untuk memaksa. Dan negara-negara besar seperti Inggris dan Prancis lebih memilih kompromi daripada konfrontasi. Ketakutan akan perang membuat mereka terlalu hati-hati, terlalu pasif. Tahun 1931, Jepang menyerbu Manchuria, wilayah milik Cina. Liga mengecam, membentuk komisi, dan hanya itu. Butuh 1 tahun untuk menyatakan Jepang bersalah. Jepang keluar dari Liga dan tetap menguasai Manchuria. Sinyal ini jelas, agresi bisa lolos tanpa konsekuensi nyata. Dunia melihat tapi tidak bergerak. Hitler pun mencatat itu baik-baik. Benito Mussolini ingin membangkitkan kejayaan Romawi, maka Italia menyerbu Ethiopia. Liga beraksi, tapi lagi-lagi hanya sanksi ekonomi ringan.
Tidak ada larangan minyak, tidak ada intervensi. Akibatnya, Ethiopia kalah. Dunia menyaksikan pemimpin fasis meraih kemenangan. Sekali lagi, Liga terlihat ompong. Sekali lagi, Hitler mencatat. Tahun 1933, Hitler membawa Jerman keluar dari Liga. Tak ada yang menghentikannya. Saat Jerman mulai bersenjata lagi, saat Jerman mulai meracuni rakyat dengan propaganda perang, Liga hanya diam. Tidak ada saksi, tidak ada peringatan keras. Ketika Hitler mencaplok Rhineland tahun 1936, Liga bahkan tak mengeluarkan pernyataan resmi. Dunia tak ingin perang, dan justru sedang membiarkannya tumbuh. Liga bangsa-bangsa lahir dari harapan, dan mati karena ketakutan. Dunia tidak kekurangan peringatan. Yang kurang hanyalah keberanian untuk bertindak, dan ketika tirani tumbuh dalam diam, sejarah mencatatnya dengan darah. 1 September tahun 1939, sebuah pagi kelabu di Eropa Timur. Tanpa peringatan, tank-tank Jerman menggulung perbatasan Polandia. Dunia berubah selamanya dalam hitungan jam. Inilah momen ketika peringatan-peringatan diabaikan, dan Perang Dunia Kedua benar-benar dimulai. Agustus 1939, dua musuh ideologis, Jerman Nazi dan Uni Soviet, mendadak berteman. Lewat Fakta Molotov-Ribbentrop, mereka setuju tidak saling menyerang. Tapi ada lampiran rahasia, mereka akan membagi Polandia. Dunia terkejut, tapi tak bertindak. Ini bukan sekadar perjanjian, ini persiapan untuk invasi. 1 September tahun 1939, Jerman menyerbu Polandia dari barat dengan taktik baru, Blitzkrieg. Serangan kilat yang menggabungkan kekuatan udara, tank dan infanteri bergerak cepat. Kota-kota luluh lantak. Hanya dalam beberapa hari, pesawat Luftwaffe menghujani bom. Jalanan penuh asap dan reruntuhan. Polandia tak siap. Pertahanan mereka dihancurkan hanya dalam hitungan minggu. 17 September tahun 1939, saat Polandia masih bertahan dari Jerman di barat, Uni Soviet tiba-tiba menyerang dari timur. Polandia terjepit, dua raksasa menghancurkan satu negara kecil. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada belas kasihan. Jutaan warga Polandia terjebak di antara dua penjajah brutal. 2 hari setelah invasi Jerman, Inggris dan Prancis akhirnya menyatakan perang pada 3 September tahun 1939. Tapi mereka tidak bergerak, tidak ada serangan balik, tidak ada invasi ke Jerman. Inilah yang disebut sebagai perang palsu. Masa ketika perang sudah dinyatakan, tapi medan tempur tetap sunyi di barat, sementara di timur Polandia runtuh. Akhir September tahun 1939, Polandia kalah. Pemerintahnya melarikan diri ke pengasingan. Rakyatnya dipecah antara Jerman dan Uni Soviet. Nazi menguasai barat, Soviet kuasai timur. Dunia kini sadar, Liga Bangsa-Bangsa sudah mati. Diplomasi telah gagal. Yang tersisa hanyalah perang besar yang akan membakar dunia selama 6 tahun ke depan. Perang Dunia Kedua tidak dimulai dalam semalam. Ia dibangun dari pengkhianatan, ketakutan dan keheningan. Tapi ketika akhirnya meledak, jutaan nyawa harus membayar harga dari keputusan yang diabaikan. Mei tahun 1940, Prancis simbol kekuatan militer Eropa, runtuh hanya dalam 6 minggu. Bagaimana negara sebesar itu bisa tumbang begitu cepat? Inilah kisah invasi kilat, kesalahan strategi, dan lahirnya masa tergelap Eropa ketika Nazi menguasai Paris. Setelah menghancurkan Polandia, Hitler mengalihkan pandangan ke barat. Belgia, Belanda, dan Prancis jadi target berikutnya. Pada 10 Mei tahun 1940, Jerman memulai ofensif besar. Serangan kilat atau Blitzkrieg kembali diterapkan. Taktik ini menggabungkan kekuatan udara Luftwaffe dan tank Wehrmacht yang bergerak cepat dan menghancurkan. Prancis membangun garis Maginot,
Barisan pertahanan beton raksasa di perbatasan timur, tapi Jerman tak menyerang langsung. Mereka memutar lewat hutan Ardennes di Belgia, yang dianggap tak bisa dilewati tank. Dalam beberapa hari, Jerman menembus pertahanan dan membelah pasukan sekutu. Prancis dan Inggris panik. Belgia jatuh. Pasukan sekutu terperangkap di Dunkirk. Jerman mengepung mereka dari segala arah. Tapi Hitler memerintahkan pasukannya berhenti sejenak. Sebuah keputusan misterius yang menyelamatkan ribuan tentara Inggris dan Prancis. Operasi Dinamo diluncurkan. Evakuasi besar-besaran lewat laut. Lebih dari 330.000 tentara diselamatkan. 14 Juni tahun 1940. Tentara Jerman masuk Paris tanpa perlawanan berarti. Bendera swastika dikibarkan di Menara Eiffel. Prancis menyerah pada 22 Juni tahun 1940. Negara adidaya itu jatuh hanya dalam waktu 6 minggu. Eropa terguncang. Dunia pun mulai memahami. Hitler bukan ancaman biasa. Prancis dibagi dua. Utara dikuasai Nazi langsung. Selatan dipimpin rezim boneka, pemerintahan Vichy. Banyak rakyat Prancis kecewa, marah, dan memilih bergerak dalam bayangan. Lahirnya French Resistance menjadi simbol perlawanan terhadap fasisme. Tapi jalan menuju kebebasan masih sangat panjang. Prancis tumbang bukan hanya karena kekuatan musuh, tapi juga karena kesombongan strategi dan lambatnya reaksi. Di tengah kekalahan, benih perlawanan mulai tumbuh. Dan di bawah bayang-bayang Menara Eiffel yang dikuasai Nazi, sejarah menunggu pembalasan. Jutaan tentara, ribuan tank, dua diktator yang haus kekuasaan. Inilah medan tempur terbesar dan paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Ketika Hitler menyerbu timur, Stalin bersumpah akan membalas dengan darah. Inilah front timur, Hitler versus Stalin. 22 Juni tahun 1941, Jerman meluncurkan Operasi Barbarossa, invasi besar-besaran ke Uni Soviet. 3 juta tentara melintasi perbatasan. Hitler yakin Uni Soviet akan runtuh dalam hitungan minggu. Tank-tank Jerman menyapu wilayah Baltik Ukraina hingga ke Rusia Tengah. Kota demi kota jatuh. Stalin terpukul tapi tidak menyerah. Jerman mengepung Leningrad selama 872 hari. Pengepungan paling brutal dalam sejarah modern. Penduduk kelaparan. Ribuan mati setiap harinya. Tapi kota ini menolak jatuh. Di tengah musim dingin membekukan, rakyat Leningrad bertahan dengan memakan apapun, termasuk lem perekat dan kulit sepatu. Sebuah simbol keteguhan hati Soviet. Musim dingin 1941. Jerman hampir mencapai Moskow, tapi suhu turun ekstrem, mesin membeku, tentara tanpa perlindungan musim dingin. Pasukan Soviet melawan balik dengan keras. Stalin tidak mau meninggalkan kota. Dalam suhu minus 30 derajat, garis pertahanan Soviet menahan gempuran terakhir Jerman. 1942, Hitler mengincar Stalingrad, kota simbolis yang juga kunci akses ke minyak Kaukasus. Pertempuran pun berubah menjadi neraka perkotaan. Satu bangunan bisa diperebutkan berhari-hari. Jerman dan Soviet bertarung dari rumah ke rumah, tangga ke tangga. Tapi di musim dingin tahun 1943, Soviet mengepung balik. Jerman menyerah, 300.000 tentaranya terjebak dan hancur. Stalingrad jadi titik balik Perang Dunia II. Setelah Stalingrad, Soviet mulai mendesak balik. Pertempuran Kursk jadi pertempuran tank terbesar sepanjang sejarah. Tank Tiger Jerman bertemu dengan T-34 Soviet. Uni Soviet terus mendorong Jerman ke barat. Tahun 1944, satu persatu wilayah direbut kembali. Stalin tak lagi bertahan. Dia menyerang. Front Timur bukan hanya medan perang, tapi kuburan raksasa. Lebih dari 25 juta jiwa melayang. Tapi dari penderitaan itu, lahir kemenangan. Ketika Nazi terusir dari timur, dunia tahu, kekalahan Hitler hanya tinggal menunggu waktu.
Di ufuk timur, mentari naik bukan membawa harapan, tapi kobaran perang. Lautan Pasifik berubah jadi ladang pertempuran. Ketika dua raksasa bertarung demi supremasi, Jepang, penjagal diam dari Asia Timur, dan Amerika Serikat, sang raksasa yang terbangun karena dentuman Pearl Harbor. Inilah Front Pasifik, pertarungan yang membentuk abad ke-20. Minggu pagi, 7 Desember tahun 1941, tanpa pernyataan perang, armada Jepang menyapu Hawaii. Kapal-kapal perang AS luluh lantak, dunia tercengang, dan Amerika resmi memasuki kancah global. Pearl Harbor adalah pukulan pertama, tapi bukan yang terakhir. Pasca Pearl Harbor, Jepang melaju cepat. Filipina, Malaya, Singapura, hingga Hindia Belanda alias Indonesia dikuasai dalam hitungan bulan. Strategi kilat mereka menghancurkan garis pertahanan sekutu di Asia. Dunia menyaksikan kebangkitan Kekaisaran Timur. Amerika bangkit, dimulai dari serangan balasan Doolittle Raid ke Tokyo. Lebih simbolis daripada strategis, tapi klimaksnya datang di Midway, Juni tahun 1942. 6 bulan setelah Pearl Harbor, AS menenggelamkan 4 kapal induk Jepang. Titik balik telah tiba. Dengan strategi island hopping, pasukan AS merebut satu pulau ke pulau lainnya. Guadalcanal, Saipan, Iwo Jima, Okinawa. Setiap kemenangan dibayar mahal. Medan penuh jebakan. Prajurit Jepang bertarung hingga titik darah penghabisan. Agustus tahun 1945. Setelah bertahun-tahun perang berdarah, 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah tanpa syarat. Perang Pasifik berakhir dengan kehancuran luar biasa. Dunia memasuki era nuklir dengan luka yang belum sembuh hingga kini. Di atas lautan biru yang pernah merah oleh darah, damai kembali berlayar, tapi bayangan perang tetap menghantui. Karena di Pasifik, sejarah tak hanya ditulis dengan senjata, tapi dengan nyawa. Front ini telah selesai, tapi perang dunia belum berakhir. Gurun tak mengenal belas kasihan. Di bawah matahari Afrika yang menyengat, 2 jenderal legendaris saling mengincar. Erwin Rommel, sang Desert Fox dari Nazi Jerman, dan Bernard Montgomery, kebanggaan Inggris. Inilah panggung perang tak biasa. Bukan hutan, bukan kota, melainkan pasir debu dan kehancuran. Inilah Front Afrika Utara. Disinilah reputasi dibangun dan dihancurkan. Afrika Utara menjadi penting karena letaknya strategis, penguasaan terusan Suez, akses ke ladang minyak Timur Tengah, dan dominasi Laut Tengah. Italia memulainya tapi gagal. Hitler turun tangan, mengirim Rommel dan pasukan Afrika Korps. Inggris, yang kala itu menjaga Mesir, langsung waspada. Inilah awal dari duel maut di padang pasir. Rommel tak hanya cerdas, ia cepat. Serangannya dikenal mendadak seperti badai pasir. Ia gunakan taktik blitzkrieg di medan gurun, manuver cepat dengan tank dan artileri ringan. Inggris terdesak hingga Rommel nyaris menembus Kairo. Dunia terpana. Si rubah gurun sedang mencabik lawan dengan elegan dan brutal sekaligus. Inggris tak tinggal diam. Jenderal Bernard Montgomery mengambil alih komando Timur Tengah. Di bawah kepemimpinannya, Inggris memperbaiki logistik, moral, dan formasi. Puncaknya adalah pertempuran El Alamein. Dalam gelap gurun yang mencekam, tank-tank Inggris mulai menggulung Afrika Korps. Rommel terpukul, Nazi mundur. Pada Mei tahun 1943, seluruh pasukan poros menyerah di Afrika. Sekitar 250.000 tentara Jerman dan Italia ditawan. Kemenangan ini menjadi titik balik. Sekutu kini menguasai Afrika dan siap membuka front baru ke Eropa lewat Italia. Rommel dipanggil pulang. Montgomery dipuji bak pahlawan. Afrika mungkin gurun, tapi pengaruhnya membanjiri seluruh perang. Afrika bukan sekadar medan tempur. Ia adalah ajang adu strategi 2 jenderal terbaik abad ini. Dari panas menyengat hingga taktik pengepungan,
Semuanya terjadi di gurun. Front Afrika adalah bukti bahwa Perang Dunia II bukan hanya milik Eropa, tapi milik dunia. Dan dari padang pasir yang sepi, sejarah terus bersuara. Hutan lebat, lautan luas, dan pulau-pulau tropis, dulu tenang, kini menjadi ladang pertempuran berdarah. Dari Singapura hingga Hindia Belanda, dari Burma hingga Filipina, Asia Tenggara berubah menjadi panggung baru ambisi Jepang untuk menguasai dunia. Inilah kisah ketika samurai modern datang membawa bendera matahari terbit, dan jutaan jiwa harus memilih, tunduk atau melawan. Desember tahun 1941, saat Pearl Harbor dibombardir, Jepang melancarkan serangan kilat di Asia Tenggara. Tentara mereka bergerak cepat, darat, laut, dan udara. Singapura, yang dianggap benteng tak tertembus Inggris, jatuh hanya dalam waktu seminggu. Filipina, pangkalan kuat Amerika, menyerah setelah pertempuran brutal di Bataan. Hindia Belanda, alias Indonesia, kaya minyak, menjadi incaran berikutnya. Jepang tak hanya menyerang, mereka membungkam dunia dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Di Hindia Belanda atau Indonesia, Jepang datang bukan sekadar sebagai penjajah, tapi penjara sumber daya, minyak, karet beras. Semua diangkut untuk mendukung mesin perang Tokyo. Tapi mereka datang dengan propaganda manis. Asia untuk Asia. Saudara tua Jepang membebaskan dari barat. Nyatanya kekejaman menggantikan janji. Romusha, kerja paksa yang menelan ratusan ribu nyawa, menjadi simbol penderitaan rakyat Nusantara. Di Filipina, perlawanan gigih berlangsung. Namun setelah jatuhnya Bataan, ribuan tawanan perang dipaksa berjalan sejauh lebih dari 100 km tanpa makanan dan air. Jalan ini kelak dikenal sebagai Bataan Death March. Ribuan tewas di jalan. Tubuh mereka berserakan di sepanjang rute, menjadi saksi bisu kekejaman yang tak terlupakan. Di Burma dan Malaya, Jepang memburu jalur ke India. Mereka menghadapi medan hutan yang keras, penyakit tropis, dan perlawanan sengit dari pasukan sekutu serta gerilyawan lokal. Jalur Burma menjadi urat nadi, menghubungkan Tiongkok dengan dunia luar. Jepang berusaha memutusnya, demi mengisolasi musuh mereka dari semua bantuan. Jepang tahu, untuk menguasai, mereka butuh hati dan pikiran rakyat. Mereka mendirikan organisasi pemuda, melatih tentara lokal, bahkan menggandeng tokoh-tokoh nasionalis. Di Indonesia, lahirlah peta, pembelah tanah air, sebuah pedang bermata dua, alat Jepang untuk mempertahankan kekuasaan, namun juga wadah persiapan kemerdekaan di masa depan. Meski Jepang terlihat perkasa, perlawanan mulai tumbuh. Di Filipina, gerilya bergerak dari hutan. Di Indonesia, pemberontakan kecil-kecilan muncul. Di Burma, pasukan sekutu bersiap merebut kembali jalur vital. Jepang yang tadinya menyerbu dengan cepat, mulai terjebak di rawa penderitaan dan perlawanan panjang. Asia Tenggara hanyalah satu front dari Perang Dunia Kedua, tapi dampaknya abadi. Dari Romusha hingga Bataan, dari propaganda hingga perlawanan, semua meninggalkan luka yang dalam. Namun di balik kegelapan itu, benih kebangkitan bangsa mulai tumbuh. Jepang datang sebagai penjajah, tapi tanpa sadar, mereka juga membangunkan semangat untuk merdeka. Perang ini bukan hanya soal siapa menang dan siapa kalah, tapi juga tentang lahirnya mimpi baru, kebebasan,